kita kalau dari coaching staff kita merencanakan di tanggal 12 ya, kita 12 malam rencana kita akan kumpul 13. Move it, but all good now. Oh, what a shot that is! A late challenge comes in, he doesn't take it. Such a brilliant strike. The way. What happens is they have one extra defensive midfielder, so the block is not fine. Inilah satu pernyataan Shin Tae-yong yang buat Stefano Lillipali sulit balik ke timnas Indonesia. Liga 1 hapus aturan hingga Menpora turun tangan untuk selesaikan polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong sudah peringati pelatih Suwon Football Club sejak awal mau ambil Pratama Arhan untuk timnas U23 Indonesia. Breaking news, Shin Tae-yong tiba di tanah air, langsung kebut timnas Indonesia. Shin Tae-yong senyum, ini satu-satunya penyerang keturunan yang tembus 10 gol di Liga Belanda musim ini. Inilah satu pernyataan Shin Tae-yong yang buat Stefano Lillipali sulit balik ke timnas Indonesia. Pemain Borneo Football Club, Stefano Lillipali, sepertinya masih memiliki peluang kecil untuk kembali memperkuat timnas Indonesia meski tampil apik di Liga 1. Seperti yang diketahui, Stefano Lillipali tampil menggila bersama Borneo Football Club pada musim ini. Pemain berusia 34 tahun itu seperti tak berhenti berkontribusi dalam gol-gol Borneo Football Club. Total Stefano Lillipali telah membuat 11 gol dan 16 assist di sepanjang Liga 1 sejauh ini. Namun sayang penampilan apik Stefano Lillipali tersebut sepertinya belum bisa membuatnya kembali memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari satu pernyataan Shin Tae-yong pada bulan Desember tahun lalu. Kala itu Shin Tae-yong tak memanggil Stefano Lillipali untuk Piala Asia 2023. Alasannya bukan karena penampilan sang pemain namun lebih ke stamina. Bahkan Shin Tae-yong sendiri sempat mengakui bahwa Stefano Lillipali memang bermain bagus di liga. Hanya saja pelatih asal Korea Selatan itu khawatir Stefano Lillipali bakal kelelahan bila menghadapi lawan yang lebih kuat. Stefano Lillipali pemain yang sangat bagus di liga, kata Shin Tae-yong. Saya lihat juga performanya dia sangat bagus, tapi kalau melawan tim di atas kita, pasti akan sangat lelah, ujarnya. Adapun itulah sedikit ulasan tentang Stefano Lillipali. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan Shin Tae-yong sebelumnya? Kalian setuju atau tidak? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Liga 1 hapus aturan hingga Menpora turun tangan untuk selesaikan polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 membuat sejumlah penyesuaian dari Liga 1 hingga Menpora turun tangan. Pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia mengalami masalah karena sebagian klub menolak melepas pemain karena Liga 1 tetap berjalan. Padahal PSSI mempunyai target timnas U23 Indonesia lolos ke 8 besar, bahkan berharap lolos ke semifinal untuk membuka peluang tampil di Olimpiade 2024. Untuk mengatasi masalah tersebut, PT LIB sudah menawarkan untuk melakukan relaksasi aturan Liga 1 kepada seluruh klub-klub agar melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Mereka mengundang klub Liga 1 dalam forum discussion group pada awal Maret mendatang. Menpora RI Dito Aryo Tejo juga memberi pernyataan mengenai polemik ini. Kami berharap klub-klub bisa secara jiwa merah putih melepas pemain ke timnas U23 Indonesia, ujar Dito Aryo Tejo di Kemenpora. Ya, pastinya ini yang kami selalu monitor bahwa dari jadwal liga dan agenda-agenda FIFA ini kami berharap bisa selaras. Kalau saya tentunya ingin semua lancar ketika negara memanggil dan memperjuangkan merah putih. Apalagi jika agenda resmi FIFA, tambahnya.
Shin Tae-yong sudah peringati pelatih Suwon Football Club sejak awal mau ambil Pratama Arhan untuk timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sudah sejak awal peringati pelatih Suwon Football Club, Kim Eun-jung akan mengambil anak asuhnya untuk Piala Asia U23. Agenda Piala Asia U23 2024 pada April mendatang membuat timnas U-Strip 23 Indonesia sudah ancang-ancang melobi klub-klub agar melepas pemainnya. Tak terkecuali Pratama Arhan yang kini membela Suwon Football Club. Pelatih Suwon Football Club Kim Eun-jung mengaku sudah sejak awal diperingati Shin Tae-yong bahwa dirinya akan mengambil Pratama Arhan untuk Piala Asia U-Strip 23 2024 mendatang. Pratama Arhan dipastikan akan diambil timnas U23 Indonesia pada tengah musim. Kim Eun-jung merupakan ex-pelatih timnas U20 Korea Selatan. Ia memahami situasi yang dirasakan Shin Tae-yong. Piala Asia U23 bukan merupakan agenda FIFA sehingga sulit untuk klub-klub melepas pemainnya karena kompetisi masih berlangsung. Saya juga pernah bekerja untuk tim nasional Korea Selatan, kata Kim Eun-jung. Karena itu saya tahu Piala Asia U23 sangat penting untuk timnas U23 Indonesia dan Pratama Arhan. Jadi, saya akan bantu sampai bisa, tambahnya. Breaking news, Shin Tae-yong tiba di tanah air, langsung kebut timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tiba di Indonesia pada hari Selasa malam. Kemudian pada Rabu 28 Februari pagi, pelatih 53 tahun itu langsung berdiskusi dengan staf pelatih perihal rencana timnas Indonesia ke depan. Hal itu diungkapkan pelatih timnas Indonesia U16 yang juga berstatus asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior Nova Arianto. Ia mengatakan persiapan matang mesti dipersiapkan timnas Indonesia jelang mengarungi laga-laga penting. Pagi saya rencanakan nanti rapat dengan Coach Shin melihat apa yang harus kita bicarakan masalah U16, U23, dan senior termasuk pemanggilan pemain karena dari data-data sepertinya tidak akan jauh dari Piala Asia. Lanjut mantan pelatih Persib Bandung ini, Shin Tae-yong kembali dari masa liburnya di Korea Selatan untuk mengawal timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani agenda penting yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam. Shin Tae-yong wajib segera mempersiapkan timnya demi mendapatkan hasil maksimal kontra Vietnam. Shin Tae-yong senyum, ini satu-satunya penyerang keturunan yang tembus 10 gol di Liga Belanda musim ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin senyum. Sebab ada satu penyerang keturunan yang menembus 2 digit gol alias 10 gol di Liga Belanda musim ini. Lantas siapa penyerang yang dimaksud? Tim Watering tercatat dari 20 pertandingan, penyerang bertinggi badan 193 cm ini mengemas 10 gol dan 1 assist. Benar, tim Watering kini hanya membela klub kasta ketiga Liga Belanda. Selintas, gaya permainan tim Watering mirip dengan mantan bomber timnas Italia, Luca Toni. Dengan tinggi badannya yang menjulang, tenaga tim Watering akan sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Sekarang diketahui Shin Tae-yong segera terbang ke Belanda untuk mencari penyerang keturunan yang nantinya diproyeksikan membela timnas Indonesia. Kabarnya Shin Tae-yong akan berada di Belanda selama 2 minggu. Harapannya pemain yang diambil nanti dapat membantu mendongkrak kualitas skuad Garuda.